Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita ini ya kembali di kelas kita alhamdulillah eee, lewat 5 menit, nggak apa-apa. Nah, pada meeting kali ini pada meeting yang lalu itu kita sudah ada ini ya, ada 3 hal baru yang kita pelajari, meskipun yang kita tekankan di situ adalah majrur ya, mansub, marfu, dan majrur. Nah, kalau boleh tahu kalau ini kita review sedikit ya, eee, ciri atau sign dari marfu itu seperti apa, yang kemarin kita pelajari? Domah. Iya, dicirikan. Domah tanwin. Ya betul ada 2 ya, bisa dhammah, bisa cirinya itu ada dhammah ataupun Betul, dhammatain, domatain. tergantung dia posisinya, dia itu ma'rifah atau nakirah. Nah, kalau mansub, sign-nya apa? Fathah atau fathatain. Iya, fathah atau fathatain. Nah, ya tergantung lagi dia, nakirah atau ma'rifah. Oh iya, diingatkan kalau dia ma'rifah itu yang sign-nya yang mana? Apakah yang fathah atau fathatain? Ma'rifah yang Atau fathah. yang fathah. Ma'rifah, ma'rifah. Yang fathah. Yang fathah, Fathah. betul sekali. Yang, jadi sebaliknya yang nakirah, sign-nya yang Fathatain. fathatain, betul sekali. Kalau majrur? Majrur dia kasroh atau kasrohatain. Betul sekali, Masya Allah. Nah, kemudian ini secara ringkas saja ya, apa sih tujuannya kita ada ya perbedaan marfu, mansub, dan majrur, karena dari ini maka kita akan bisa mengidentifikasi mana subjek, mana predikat, mana objek, dan impact-impact dari adanya atau keberadaan eee keberadaan kata-kata baru seperti kemarin yang kita pelajari bersama. Contoh nih, kita sudah dikenalkan dengan kata baru yang bernama isim majrur. Nah, ternyata keberadaan isim majrur terhadap isim berikutnya itu memberikan impact, yaitu membuat sebuah marfu berubah menjadi majrur atau isim majrur. Ya, contoh misalnya, al-baitu. Al-baitu ini, dia statusnya marfu, majrur, atau mansub? Al-baitu Marfu. marfu. Nah, dengan cirinya adalah dhammah. Nah, ternyata ketika saya ingin mengatakan in the home, maka fil baitu, fil baita, atau fil baiti? Fil baiti. Fil baiti. Nah, ini ternyata salah satu impact atau dampak dari apa sih namanya, keberadaan sebuah kata atau mungkin sebuah huruf ya yang membuat yang dampaknya yang awalnya berstatus apa atau mungkin yang awalnya berstatus marfu ternyata berubah kayak gitu. Itu salah satu ini dampaknya. Nah, dan alhamdulillah hari ini kita akan pindah ke konsep baru yaitu pronoun. Nah, ini kita coba membuat catatan-catatan dulu semua ya sebelum kita masuk ke pelajaran kita di buku gitu, sehingga nanti kita tinggal kayak membaca dan menyelesaikan latihan sembari kita sudah mengantongi catatan apa sih yang terkait dengan apa yang kita pelajari di buku Madinah pertama gitu, Madinah One. Dan ini adalah catatan terakhir. Pertama itu kita sudah untuk lesson 4 ini kita sudah pelajari tentang sebentar Anas, tentang harf jar ya, fi dengan ala, sudah ya catatannya sudah kita berikan. Kemudian catatan berikutnya itu marfu, mansub, dan majrur sudah juga kita berikan gitu kan ya.
Dan catatan yang lainnya tentang tamarbutoh gitu kan, alhamdulillah sudah juga kita berikan, dan sekarang ini catatan terakhirnya yaitu tentang domir atau pronouns. Nah, ya, ini. Nah, sebelumnya kita mungkin bertanya apa sih itu domir atau apa sih itu pronouns gitu kan. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kata ganti kayaknya ya. Nah, ternyata domir itu ternyata itu dia isim ya, dia isim. Pertama poin yang harus kita highlight itu bahwa dia itu isim, domir itu isim. Domir itu adalah isim. Jadi ini sudah tambah ya, kalau kemarin kan adjektif itu noun, isim itu yang termasuk isim itu tuh tidak lain adalah noun sendiri ya dalam yang kata benda. Kemudian sudah juga kita pelajari ya bahwa ternyata adjektif itu masuk juga ke dalam definisi masuk juga noun gitu kan. Nah, sekarang nih nambah poin ketiga, ternyata pronoun atau domir atau kata ganti juga itu masuk ke dalam isim. Nah, jadi udah nambah 3 poin ya. Sedikit demi sedikit kita melangkah maju ya, atau menambahkan poinnya. Ternyata pronoun atau domir atau ganti itu juga termasuk ke dalam isim. Jadi sekarang tuh kita agak susah ya, kita tidak mengatakan lagi kata benda ya, kita mengatakan isim saja, isim atau ismun. Insya Allah kita sepakat menggunakan kata ini ya, karena kalau kita menggunakan kata benda atau noun itu akan mempersempit makna. Jadi kita gunakan saja istilah asalnya, yaitu ismun atau isim ya. Ternyata pronoun itu termasuk juga ke dalam isim. Nah, yang berfungsi sebagai apa ya, mengganti nama ya, mengganti nama seseorang. Contohnya misalnya Nurdiana Nurdiana seorang wanita atau Nur seorang wanita. Dia berasal dari Indonesia. Nah, dianya ini adalah pronoun atau kata ganti untuk Nurdiana. Nah, ini kemudian atau fungsi lainnya itulah sebagai pengganti objek ya, pengganti objek dalam sebuah kalimat. Nah, ini jadi dari slide pertama ini tentang definisi pronoun dan fungsinya apa, terpahami Ji? Insya Allah. Insya Allah. Nah, kemudian ini contoh nih, contoh nih kalimat pertama, Hamidun tajirun. Nah, Hamidun ini marfu mansub atau majrur? Marfu. Marfu. Dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah ya. Nah, ini kita harus ini highlight bahwa semua nama entah itu nama orang, entah itu nama Siti, itu ma'rifah, automatically ma'rifah. Tajirun is a trader. Nah, Hamid is a trader. Tajirun. Hamidun ghaniyun. Hamid is a rich gitu kan. Hamid kaya. Nah, ternyata ini kita lihat perubahan di sentence berikutnya. Hamidun tajirun. Hamid is a trader. Huwa ghaniyun. Nah, ternyata ada perbedaan di sentence di kalimat di baris pertama, di line pertama dan line kedua. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di the next sentence, yaitu huwa ghaniyun. Nah, ternyata si Hamid ini bisa digantikan dengan kata huwa. Nah, huwa inilah yang disebut dengan domir. Nah, fungsinya apa? Ya, fungsinya seperti ini, untuk mereplace atau untuk menggantikan nama di dalam sentence. Nah, karena ketika kita misalnya menyebutkan terus nama orang, Hamidun atau Nur atau siapapun itu nama orang tersebut ya, maka akan kalimat itu akan kayak nampak aneh gitu kan ya. Sampai di sini terpahami, Ji? Iya. Insya Allah. Dan yang namanya pronoun itu banyak ya dalam bahasa Arab, dan sedikit agak butuh
Oh, butuh apa ya, butuh konsentrasi atau mungkin butuh a little bit effort to memorize it atau to understand it, oke? Karena, apa sih istilahnya, agak berbeda ya dengan, pronoun di dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Ya, saya secara pribadi lumayan sih menurut saya, wah lumayan juga effort untuk mengingat pronoun ini. Nah sekarang, mmm sekarang kita ini ya, catatan berikutnya ini, kita ini coba mengenal pronoun-pronoun yang ada atau kata ganti yang ada dalam bahasa Arab. Eee, nah, sebentar, namun untuk, lesson 4 tidak semuanya kan kita gunakan, hanya beberapa poin yang akan kita gunakan di lesson 4 ini. Tapi tidak apa-apa, dari awal kita mulai mengenal sembari nanti, seiring berjalannya waktu kita mencoba memorize atau mengingat, "Oh ternyata ini yang namanya domir atau pronoun di dalam bahasa Arab." Nah, mungkin ada yang salah satu yang ingin mau membacanya, mulai dari the third person. Domir for the third person, Sama artinya apa Arabnya aja? Arabnya aja. Oke. Huwa, huma, hum. Excellent. Nah, yang Hiya, ini aja dulu, sebentar, ini aja dulu. Nah, huwa, huma, hum. Nah, ini huwa itu artinya he, saya agak bingung kalau misalnya kalau dalam mentransfer dalam bahasa Indonesia, saya lebih nyaman dengan ini, he, atau bisa juga untuk nge-replace, it ya, it, dan wajib maskulin dan singular atau bendanya itu cuma satu. Atau orangnya itu cuma satu. Kemudian huma, they dual. Nah, ini yang huma they dua, they mereka ya dalam manusia. Mereka tapi khusus untuk two people. They untuk two people. Huma. Kemudian hum itu untuk more than two people. It mean that three people or more. Oke. Okay? Hum. Nah, kita menggunakan hum. Nah, semua ini um, semua ini gendernya wajib muzakkar. Huwa, huma, hum. Mungkin 5 second bisa diamati mulai dari sekarang 5 second. Huwa, huma, hum. Terutama untuk ini digunakan untuk siapa sih? Huwa. Dan untuk kelompok ini kita akan fokus ke ini, huwa. Jadi terutama huwa, diamati huwa untuk menunjuk he atau it. 5 second. Dan nah kemudian untuk orang ketiga, untuk pronoun orang ketiga, monggo yang untuk femina, silakan siapa ada yang mau membacanya? Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna untuk femina. Nah, hiya untuk she dengan huma, alhamdulillah sama ya, huma sama baik untuk femina maupun maskulin untuk dual, and then hunna untuk they, untuk mereka femina. Nah, dan untuk di sini poin ini kita akan hanya fokus untuk di sini. Hiya. Huwa, hiya. Nah, kemudian the second person mungkin ada yang ingin membacanya, monggo mencoba membacanya. ya saya biar cepet aja ya. Oke, monggo. Anta, antuma, antum. Ya, lanjut ke bawahnya, Bu. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antuna. Nah, jadi untuk the second person, anta untuk kamu dan dia masculine, satu orang, kemudian antuma untuk kamu juga tapi dia dua orang atau dual, kemudian antum untuk kamu tetapi more than two people, oke, atau plural, oke. Nah, dan ini adalah untuk yang untuk maskulin, dan untuk poin ini kita hanya akan fokus ke sini. Fokus hanya ini anta.
Kemudian untuk yang feminin ya alhamdulillah antuma sama ya, antuma untuk yang 2 orang, kamu tapi 2 orang. Nah, kemudian yang kamu untuk untuk perempuan anti ya, kemudian kamu untuk jamak atau plural itu antunna. Nah, ketika kita mengatakan, plural atau jamak, maka, jangan dilupa mindset-nya bahwa, oh yang plural itu 3 yang dianggap plural itu dalam bahasa Arab 3 orang atau lebih daripada 3 orang, berbeda dengan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, kemudian, yang the first person, ana, nahnu. Ana, nahnu, ana, nah ini digunakan baik untuk muzakkar maupun muannas, dan singular berarti ana, berarti kita, ya 1 orang ya. Kemudian nahnu, kami dan ini juga digunakan untuk masculine and feminine atau muzakkar muannas untuk plural. Nah, dan ini yang akan kita gunakan, yang akan digunakan di lesson 4 ini. Jadi ada 4 ya, ada 4 yang akan penulis itu gunakan di buku ini ya, ana, anta, huwa, hiya. Ana, anta, huwa, hiya. Jadi saya fokus nah, jadi, monggo fokus ketiga, keempat ini enggak apa-apa. Nah, saya tanya dulu, oh enggak, saya bukan. Silakan diamati, 5 second untuk keempat, ana, anta, huwa, hiya. Silakan diamati ana, anta, huwa, hiya. Karena ini yang akan kita gunakan di buku. 5 second. Oke, dan? Oke. Ups. Nah, pertanyaannya, domir, tadi ini sudah muncul juga ya di ini statement-nya, jawabannya soalnya sudah muncul di statement awal kita. Nah, domir itu apakah isim, fiil, atau harf? Isim. Isim ya, Isim. isim. Jadi sudah ada 3 ya. Tadi di awal itu kita sudah katakan bahwa sekarang kita sudah mengekspand ke 3 poin berikutnya yang masuk ke dalam kategori isim. Yang pertama yang sudah kita pelajari itu tidak lain adalah noun sendiri atau kata benda sendiri ya, isim gitu kan. Kemudian yang di lesson 2 kalau nggak salah, lesson 3 kalau nggak salah, kita juga sudah mendapatkan poin berikutnya bahwa yang namanya adjektif itu masuk ke dalam isim, dan sekarang di lesson 4 kita sudah mendapatkan poin berikutnya bahwa yang namanya domir, yang tadi domir itu ada banyak yang sudah di slide slide sebelumnya sudah kita pelajari, itu juga termasuk isim. Nah, dan fungsinya seperti apa tadi sudah kita jelaskan juga bahwa dia untuk mereplace ya kayak nama orang. Pertanyaan saya, apakah domir ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah, ya betul sekali. Kenapa ma'rifah? Lagi-lagi logikanya sama ya dengan Salika. Logikanya sama dengan siapa lagi ya tadi yang pernah kita pelajari itu, saya kok lupa ya. Logika, intinya kita merujuk ketika kita mengatakan huwa atau hiya atau ana atau anta, maka si pembicara paham siapa sih yang dimaksud orang yang berkomunikasi tersebut. Iya, contoh tadi di slide pertama, di sini, Hamidun tajirun, huwa ghaniyun. Nah, ketika kita mengatakan huwa, domir huwa, maka siapa yang dirujuk domir huwa ini? Hamidun. Hamidun, makanya Hamidun itu sesuatu yang, ketika kita berbicara ya, kita sudah paham Pak Hamid yang dimaksud. Makanya kenapa si huwa ini dia automatically, ma'rifah karena dia mengganti atau mereplace sesuatu yang ma'rifah. Siapa itu? Ya nama orang, Pak Hamid. Oke, sampai di sini terpahami, Ji? Ya, untuk catatan tambahannya dan sekarang kita mulai masuk ya di buku. Mana ya lesson 4? Lesson 4. Oke, Bang. Alhamdulillah. Nah, monggo.
Monggo yang lesson 4 bagian A. Siapa yang ingin membacanya? Yang mana Mbak Nur? Yang Halaman berapa? Halaman sudah berapa? share screen saya sudah terlihat nggak ya? Belum. Oh, belum. Afwan. Pardon. Oke, afwan. Oke. Tututut. Share iCloud Drive. Bang, isi. Oh, automatically like this ya. I now really like it. Saya kurang nyaman dengan modelnya seperti ini ternyata kalau sudah share screen. Jadi kita jadi scroll banyak nih. Oh, selalu dari depan ya? Iya, iya Iya. Bu. Scroll Begitu banyak kayaknya jadinya. kalau Iya, kalau udah share screen jadinya kok seperti ini. Masya Allah. Jadi halaman harus berapa ingat ya? ini page-nya jadi harus ingat baik-baik page-nya biar bisa langsung di ini. Oh ya, kemarin ya udah yang ini. Sekarang ya kayaknya udah nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sudah nampak Ji? Udah. Iya. Ya, siapa yang ingin baca bagian A dulu? Ini tashkilnya dikurangi nih, tashkilnya kurang. Al-baitu dari itu ya? Nji, satu kalimat dulu aja. Iya, jadi al-baitu. Fil Kemudian baiti. Begitu. fil baiti, excellent. Pertanyaan saya, al baitu ini state-nya apa? Marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu dengan ciri Berharokat domah. berharokat dhamma. Dia nakiro atau makrifah? Ma'rifah. Ma'rifah. Makrifah dengan ciri alif lam dan domanya ya. Nah, fil baiti ya. Fil baiti ini harf wa majrur ya, harf wa majrur. Fil ini jar, huruf jar. Fil ini sedikit catatan tambahan ya. Nah, ini jar atau huruf jar. Jadi diingat ya namanya huruf jar, huruful jar. Wa majrur, nah ini majrur. Isim majrur, istilahnya isim majrur. Nah, kemudian kalimat di bawahnya siapa yang ingin membacanya? Al-maktabu. Al-maktabi. Alal maktabi, al maktabu state-nya apa? Marfu, mansub atau majrur? Marfu. Astagfirullah, what's this? Oke, kemudian huruf jar-nya di sini apa huruf? Thank you. Apa huruf ala, excellent. Kemudian al-maktabi al-maktabi ini isim majrurnya ya. Kemudian berikutnya yang al-masjid. Ayo Mbak Siapa yang Sari. monggo al-masjidi? Monggo siapa yang Mbak Ayu? Masjidu. Al-masjidu, betul? Marfu. Iya. Huruf jarnya fi. Iya. Dibaca fil masjidi. Oke, kemudian isim majrur ya. Al-masjidi isim majrur. Kemudian berikutnya yang terakhir. As-sariru. Siapa yang ingin membaca? Monggo. As-sariru. As-sariru. Al-sariri. Al-sariri. Kemudian diidentifikasi statusnya apa, yang mana Status apa huruf marfu. jarnya dan apa isim majrurnya. Statusnya marfu, huruf jarnya ala, isim majrurnya as-sariri. Excellent. Nah, kemudian kita coba pindah ke ini.
Kita coba pindah ke bagian bah. Monggo, siapa yang ingin membaca? Aina Muhammadun. Ya. Terus kemana? Ke Kemudian samping. ini ke samping ya. Huwa. Huwa fil ghurfati. Excellent. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Nah, domirnya di sini siapa? Domirnya di sini yang mana? Muhammad dan huwa. Domir. Saya ya betul, huwa. Domir itu adalah huwa ya. Yang domir itu adalah huwa yang ini. Siapa yang di-replace huwa ini? Yang tidak lain adalah Muhammad. Iya. Kemudian huruf jernya yang mana? Fi. Fi. Kemudian isim majrur isim majrurnya yang mana? Ghurfati. Ghurfati. Jadi where is Aina? Oke. Ini Aina. Aina itu where is? Di mana? Ghurfati. Apa ghurfati, Mbak? Fil ghurfati. Kan nakirah ya. Jadi ghurfatin apa ghurfati? Pertanyaan sebentar, jangan dulu. Nah, ini ini ghurfati fil ghurfati atau fil ghurfatin? Saya suruh balik bertanya. Ghurfati. Dia ma'rifah atau nakirah ghurfati al-ghurfati di sini? Ma'rifah. Jadi kalau dia ma'rifah dia fil ghurfatin atau fil ghurfati? Ghurfati. Oh, excellent. jadi Fil ghurfati. Ngaruhnya ke ghurfatinya sendiri, bukan ke Muhammadnya ya? Bukan. Jadi si ini yang di sini place-nya ini fil ghurfati ini hanya dia berubah disebabkan oleh ini, bukan oleh Muhammad. Oh, oke. Iya. Iya, jadi tanda taskil pada ghurfati itu yang mempengaruhi adalah fi, huruf jer, bukan Muhammad. Yang mempengaruhi adalah huruf sebelumnya. Siapa itu huruf sebelumnya? Fi atau fi, ya betul. Nah, sekarang kita identifikasi dulu semua. Yang kalimat yang di bawahnya ini, yang atau nanti kita sembari sebentar untuk nomor satu. Untuk nomor satu ada yang ingin bertanya mungkin atau yang ingin berkomentar? Aina artinya di mana ya? Where is Muhammad? Huwa fil ghurfati. He is in the room. Nah, ini berarti fil ghurfati the room ya, the room bukan a room. Why? Karena dia ma'rifah. Itu. Nah, sekarang kita coba ke sentence berikutnya. Siapa yang ingin membaca? Wa aina yasirun? Ya, betul. Wa aina yasirun. Kemudian? Wa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina and where is Yasir? Dan di mana Yasir? Huwa fil hammam. Huwa fil hammami. Pardon. Huwa fil hammami. Nah, yang di sini yang domirnya siapa ini? Yang domirnya ini yang mana? Huwa. Merujuk ke siapa yang digantikan? Yasir. Yasir, betul sekali. Kemudian huruf jernya apa? Fi. Al-hammami ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Nah, maka fil hammami atau fil hammamin? Fil hammam karena karena dia ma'rifah. Nah, jadi ini ya, jadi jelas ya ini fil hammami. Nah, kemudian berikutnya nomor 3. Siapa yang ingin membaca? Wa aina Aminatu. Pardon, masih ada pertanyaan tadi yang masih untuk nomor 2 masih ada pertanyaan tambahan. Untuk huwa, dia statusnya apa kira-kira? Dia marfu, mansub atau majrur? Marfu. Untuk huwa.
Marfu. Kenapa dia Marfu. Marfu? Karena Kenapa dia? menunjukkan Yasirun. Iya, karena dia merujuk ke Yasir, sedangkan Yasir adalah berstatus marfu. Oke. Oke, gitu ya. Jadi secara otomatis si huwa ini akan berstatus marfu juga. Oke, berikutnya tadi kita pindah nomor 3. Siapa yang ingin membaca? Monggo. Mbak Nur, hamam itu kamar mandi atau toilet ya? Bathroom. Kamar mandi Ini berarti ya? iya Bathroom. agak bathroom. Ini agak membingungkan ya, kalau kita kan WC ya. WC udah sepaket. Iya udah Kalau sepaket. WC kita kalau di Indonesia itu Kamar udah mandi ada sepaket ya. WC. Kamar mandi tuh udah ada semuanya, toiletnya udah ada dan teman-temannya gitu Kalau kan. kayak di Kayak di Perancis lah. Nah, kayak kalau di di sini Tunis di Tunis atau di Turki namanya hamam itu tempat kayak tempat mandi umum gitu. Oh, Hmm, iya. pemandian umum. Hamam. Oh iya, kayak sauna Beda gitu, ya? Nji. Iya betul. Ah. Kalau yang ada kayak bisa massage dan sebagainya kayak ada kalau di Turki itu kayak ada dari marble, dari apa sih? Marble. Lupa lagi. Marble. Iya, marble ya. Marble gitu. Ntar mereka apa buat mandi gitu kayak itu namanya hamam. Oh, Nji. Ya juga di di Tunisia juga ada kayak hamam gitu kayak gitu. Ada hamam yang umum, ada hamam juga private juga gitu. Ada jadi kayak bisa cuma satu orang. Hamam umum itu kayak semua orang masuk gitu, wanita, kamar wanita, laki-laki gitu. Agak ini ya, agak beda ya kalau ini. Kalau kamar mandi di Kalau rumah apa namanya? di Indonesia mungkin kayak MCK gitu ya. Tapi kalau MCK kan mandi cuci kakus ya, ada toiletnya juga gitu ya. Kalau ini kan hamam itu kayak tempat khusus mandi aja. Kalau kita mungkin Rendam. kayak dan air panas gitu kalau di Indonesia tuh. Iya, untuk rendam aja. Iya Oke, gitu. Oke. Jadi ini nambah informasi. Ternyata di negara lain ya, di negara-negara tertentu yang hamam itu ya merujuk ya, kalau kita punya sauna gitu kan ya. Agak berbeda ternyata. Kalau di Saudi Arabia mungkin ada yang pernah berkunjung, mereka itu hamam, apakah mereka menyebut kamar mandi hamam versi Indonesia itu sebagai hamam? Artinya dalam artian model kamar mandi atau toilet mereka, apakah mereka juga sebutnya hamam? Mungkin ada yang ini pernah ke sana dan melihat mungkin kayak di tempat, biasanya kan kalau kayak di public space kayak apa sih istilahnya itu, airport dan sebagainya kan ada tulisannya ya. Apakah mereka menyebut toilet itu adalah hamam? Mungkin ada yang ini ingin men-share mungkin pengalamannya ketika mungkin pada saat umroh memperhatikan sign-sign ini. Nyari di Google Translate Mirhat. Agak beda ya, bukan hamam yang mereka gunakan. Mirhat toilet. Iya, toilet. Oh, berarti beda ya. Berarti Iya. ya benar, berarti hamam yang mereka maksud mungkin di sini ya bukan Iya, hamam mandi. yang sebagai imajinasi kita yang kamar mandi gitu kan. Tapi di Perancis juga orang ngertinya hamam kamar mandi, kamar buat ini sih mandi, bukan toilet. Iya, Iya, kalau toilet kan terpisah kalau di Perancis kamar mandi sama toilet. iya, itu dia agak membingungkan juga. Oh iya ya. Karena agak Kayak pisah di mereka. Arab terpisah. Iya, seperti Di itu. apartemen ibu nyampur juga. Enggak, Enggak pisah. kan? Enggak, Iya. pisah. Iya. Ya, toilet, tempat mandi, tempat mandi. Jadi terpisah. Iya. Jadi saya jadi agak bingung. Agak bingung kita ini. Jadi mereka kayaknya bikin saya nggak tahu kalau orang Prancis itu mengatakan toilet itu seperti apa atau apa, tapi mereka cuma mengatakan salle de bain ya, kalau nggak Salle de salah. bain itu hamam, toilet toilet. Oke. Nah, Beda. tapi Iya. juga beda. Kalau salle de bain berarti ada banknya, ada baignoire, ada bathtub. Tapi kalau itu hamam artinya. Tapi kalau yang shower aja, douche, salle de douche. Salle de douche, ya. Jadi Shower toh. kayak cuma kalau buat siram gitu,
Iya, kalau shower kayak gitu, itu namanya salde douche. Nggak diartiin sebagai hamam, salah ya. Nanti ditanyain lagi ke suami. Iya, nanti Tapi kita kalau ini. yang jelas yang ada itunya, apa buat berendamnya itu. Makanya mungkin kayak kita juga yang kayak sauna-sauna kayak gitu atau pemandian umum itu namanya hamam. Oke sih. Oke, Jadi oke. yang kalau ada yang ada benuahnya, yang ada bathtubnya itu lebih ke hamam. Hmm, iya. Ini jadi tambahan informasi buat kita ya. Karena kalau saya sendiri juga agak membingungkan ya, apa ya kok ini bedanya. Oke. Kita kembali ya. Kita kembali ke mana nih? Nomor 3. Kita kembali ke nomor 3. Nah, nomor 3 siapa yang ini yang ingin membacanya? Wa aina Aminatu Wa aina Iya. Aminatu? hiya fil matbahi. Hiya fil matbahi. Oke, pertanyaannya ini domirnya yang mana ini? Hiya. Hiya, merujuk menggantikan siapa? Aminah Aminatu. Nah, Aminati ini muzakkar atau muannas? muannas. Nah, karena dia muannas, maka dia memakai hiya, bukan lagi huwa. Jadi ini ada poin ya, ada poin yang ingin kita sampaikan. Yang ini semua muzakkar, ini juga muzakkar. Nah, yang ini muannas. Nah, makanya jadinya begini, hiya. Dan yang huwa tadi yang untuk yang maskulin. Nah, kemudian majrurnya harf majrurnya fi. Nah, fil matbahi. Nah, kenapa matbahi bukan matbahin? Karena al matbahi itu ma'rifah. Oke, fil matbahi. Nah, kemudian nomor 4. Nomor berikutnya kita kasih ini nomor 4. Siapa ingin membacanya? Atau saya yang membacanya. Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Nah, pertanyaannya, al-kitabu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar ya, karena dia bukan tamar buta ya. Kemudian makanya domirnya itu huwa, domirnya itu yang mana? Huwa. Huwa. Kemudian huruf jarnya yang mana? Ala. Oke. Nah, huwa di sini statusnya apa? Marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu ya, merujuk ke kitab, Alkitab. Alal maktabi, bukan alal maktabin. Bukan alal maktabin. Kenapa alal maktabi? Karena ma'rif. Al maktabi artinya dia ma'rifah. Artinya dia ma'rifah, bukan nakiro. Kemudian yang terakhir monggo yang ingin membaca. Wa aina sa'atu. Sorry. Silakan. Wa aina sa'atu hiya 'ala sariri. Wa aina sa'adu hiya 'ala sariri. Nah, wa aina dan and where is as-sa'ah? As-sa'ah artinya apa? Jam. Jam. Ya, jam, the watch. Nah, dia muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas dengan ciri tak marbutoh. Dengan ciri tak marbutonya. Oke. Nah, kemudian oleh karena itu, karena dia muannas makanya menggunakan hiya. Nah, hiya di sini yang digantikan siapa? Sa'atu.
as-sa'atu. Dia, nah di ini, nah jadi huwa hiya. Nah ini semua adalah domir. Ini semua adalah domir dan dia ini ya, dan apa sih istilahnya? Saya jadi lupa, saya mau dan dia marfu ya, dan dia marfu. Kenapa marfu? Karena status ini semua adalah marfu. Karena dia menggantikan ini semua juga automatically marfu karena yang mereka gantikan itu adalah kata benda yang berstatus marfu. Nah, kemudian fi ala ini yang kolom ini adalah huruf jar. Nah, kemudian yang ini, nah ini diperhatikan ini impact-nya setelah mendapatkan huruf jar. Nah, dia menjadi marfu, mansub atau majrur? Majrur ya, majrur dengan tanda kasroh. Majrur dengan tanda kasroh. Jadi mungkin nanti ke depan kita ini ya, dia nanti kita coba kayak dia marfu dengan tanda ini, dia mansub dengan tanda ini, dia majrur dengan tanda ini. Nah sekarang kita mencoba ya, contoh misalnya as-sariri marfu dengan tanda kasroh karena ada dua tanda ya, karena nanti itu ada banyak tanda. Jadi yang kemarin yang kita pelajari itu baru dua sign, baru satu sign dari tanda dari sebuah status. Padahal itu sebenarnya realitanya banyak tanda marfu, mansub itu dan majrur itu banyak tandanya ya. Hanya saja kemarin itu baru satu yang kita pelajari. Jadi kita mulai membiasakan lisan kita mengatakan misalnya marfu majrur dengan tanda kasrah dan sebagainya. Marfu dengan dhammah. Kayak gitu. Nah, sampai di sini ada yang ingin berkomentar mungkin atau ada yang ingin diluruskan? Mungkin ada saya salah kata tadi. Mbak Nur, itu kalau habis huruf jar itu bisa ininya bisa majrurnya bisa kasrah tain. Bisa. Kemarin sudah kita pelajarin, Ji. Yang lain gimana? Bisa atau tidak? Kok saya yang lain gimana? Bisa atau tidak? Bisa apa? Bisa kasratain? Bisa ya, tergantung kemarin yang kita ini di slide yang kita pelajari itu dia ma'rifah atau nakirah. Contoh nih, ya, kita ambil satu contoh yang berdasarkan di sini ya. Ini mana nih yang enak diambil contoh? Gurfa, kita ambil langsung nomor satu ini. Gurfa, gurfa. Gurfa nakironya ini apa ini gurfa? Nakironya ada yang ingin apa? Nakiro marfunya dulu. Gurfatun. Ups, tulisannya jelek sekali. Gurfatun. Ini marfu ya. Gurfatun marfu dengan tanda dhammatain. Nah, pertanyaannya apakah dia bisa dengan kedatangan huruf jar apakah dia bisa kasratain? Bisa. Nah, yaitu ketika ini mendapatkan fi, maka kita tidak mengatakan lagi fi gurfatun, tetapi berubah jadi apa, Nji? Fi gurfatin automatically berubah menjadi fi gurfatin. Figur fatin ini. Figur fatin langsung kasratain.
Jadi kapan dia apa sih istilahnya? Kapan dia kasrat? Apakah dia bisa kasratain? Bisa. Ketika isim tersebut nakirah. Ya seperti Ya. itu. Tapi kalau secara dalam percakapan itu tuh hal yang wajar, hal yang biasa gitu. Apakah hal yang Kalau wajar? misalnya kan berarti kan Aina Muhammad, di mana Muhammad, dia ada di kamar yang mana nggak tahu gitu. Gitu. Iya, betul sekali ya, seperti itu. Jadi intinya tuh nakira itu berarti sesuatu yang kita omongin itu kayak belum Umum, jelas gitu loh, belum umum. jelas yang mana. Ya, Jadi kalau makanya ma'rifah, monggo. ya maksudnya saya bertanya itu karena kan secara umum gitu kan itu kayaknya ngambang gitu kan ya. J. Muhammad di mana? Di kamar gitu kan. Jadi kayaknya kok kayaknya nggak spesifik banget sih gitu kan. Jadi mau kalau memang secara Umum apa percakapan enggak apa gitu. itu suatu yang formal, apa yang biasa gitu kan. Kadang kan kita maunya langsung di kamarnya si Anu gitu atau di kamar ini gitu kan. Gitu loh. Iya, Secara generally kalau kita Mhm. generally kalau kita ngobrol yang seperti ini maka hal seperti itu tidak familiar karena pada saat kita ngobrol seperti ini astagfirullah. Pada saat kita ngobrol seperti ini yang tadi ketika kita menunjuk sesuatu maka jelas ya, ada di sini gitu. Ada di sini. Namun apakah itu kemarin itu kita pelajari untuk memudahkan kita, ternyata ada ya ada konsep seperti ini gitu. Anjay. Oops. Ya. Oke. Sekarang udah jam berapa sih? Oke, masih ada waktu, alhamdulillah. Nah, ini kita coba masuk ke tamrin yang latihan berikutnya ya. Nanti ini kita diminta untuk menjawab. Kita diminta ada pertanyaan dan kemudian kita diminta untuk menyiapkan jawabannya gitu. Nah, saya tentukan saja ini ada misalnya jawabannya di mana gitu ya, nggak apa-apa ya, biar lebih cepat. Iya. Ya. Ini nomor 1, siapa yang membaca dan Alkitabi ada di atas meja. Jawabannya ada di atas meja. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Jadi ini ya kita tentukan saja jawabannya. Huwa alal maktabi. Oke. Kemudian nomor 2. Siapa yang membaca jawabannya itu ada di dalam gurfa. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Huwa fil gurfati. Barakallahu fiik. Huwa fil gurfati. Nah, sebelum pindah ke nomor berikutnya, yang ingin saya tanyakan, Alkitabu sama Muhammad statusnya muzakkar atau muannas? Muzakkar. Oleh karena itu kata gantinya huwa atau hiya? Huwa, betul sekali. Kemudian huruf jarnya yang apa di sini?
Ala dan Ala dan Ala fi. dan Ala fi. dengan fi. Kemudian status al-maktabi sama al-ghurfati di sini apa? Majrur Isim ma'rifah. majrur. Majrur dengan tanda Majrur. Ma'rifah. Kasroh. majrur dengan tanda kasroh. Nah, tadi kita ini ya kita katakan bahwa nanti kita coba menambah keterangan ketika kita menyebutkan oh dia marfu, oh dia majrur, atau dia mansub. Nah, kita coba mulai membiasakan menambah sign ya, menambah sign. Oh, al-maktabi dia majrur dengan dengan tanda kasroh. Al-ghurfati dia majrur dengan tanda kasroh gitu. Nah, sampai di sini, sampai di page ini insya Allah semuanya jelas Nji? Keras. Oke, Ya, alhamdulillah. Yuk kita pindah. Cup. Mana nih halaman berikutnya? Sebentar kita hapus ya. Cuk, Tapi kalau ma'rifah manakirohnya itu juga nggak penting disebutkan gimana? Gimana oh enggak sih nggak penting, nanti tergantung ya, saya bertanya hanya untuk merefresh gitu. Oke. Tapi yang namanya tanda sebuah state, tanda marfu, mansub, and majrur itu boleh dikata wajib untuk ini ya, wajib untuk diingat baik-baik ya. Karena nanti itu banyak sekali tanda status sebuah ketika sudah masuk di sini, banyak sekali tandanya. Oops. Oh, do you want to learn also? Okay, let's learn together. Oh, Ainal Kitabi. Oh, ya, Caca. Okay. This one we want to move to. Where is the Atang? Oh. Oke, Bong. Oke. Go nomor 3. Ini oke, saya ingin watch-nya ada di ini, ada di atas lid, ada di atas tempat tidur. As-sa'atunya ada di tempat tidur. Coba ya. Monggo, siapa yang ini? Aina Ya, monggo. Dibaca sampai akhirnya biar nanti saati atau saatu. Aina sa'atu. Terus karena mu'annas jadinya hiya alas sariri. Ya, excellent. Hiya ala sariri. Aina sa'atu? Hiya ala sariri. Nah, tadi udah diidentifikasi ya. Masya Allah. Betul sekali. As-sa'atu adalah mu'annas. Oleh karena dia mu'annas, maka domir yang pas untuk as-sa'atu ini adalah hiya. Hiya ala sariri. Oke, kemudian nomor 4, saya ingin dia ada di hammam. Yasir. Aina yasir. Dibaca sampai akhirnya. Aina yasirun. Iya. Huwa fil hammam. Dibaca sampai akhir. Karena nanti kalau kita mengatakan hammam saja, kita nggak tahu dia Iya. majrurnya dengan tanda apa. Nah, iya, nah makanya dari awal itu saya selalu mengatakan ketika kita membaca, kita baca taskilnya komplit karena pelajaran kita kan adalah memperhatikan perubahan tanda baca di akhir gitu Kak. Jadi kalau kita mengatakan hammam, kita nggak tahu dia majrur dengan tanda dia fathah atau majrur dengan kasrah atau kasratain kayak gitu.
Monggo diulang Ji dibacanya. Aina yasirun. Iya. Aina yasiru. Apa ya sirun ya? Iya, aina yasirun huwa fil hammami. Ya, aina yasirun huwa fil hammami. Kemudian pertanyaan saya, huwa di sini kembali ini mengulang, dia marfu, mansub atau majrur? Yasirun Huwa. marfu. Huwanya. Maka huwanya itu marfu atau mansub atau majrur? Marfu karena yasirun. Ya, dia automatically, ya betul sekali. Karena yasir juga adalah marfu. Kemudian fil hammami, huruf jarnya apa di sini fil hammami? Jarnya fi. Fi, Terus kemudian isim majrurnya, isim majrurnya isim majrurnya, al-hammami. iya al-hammami. Ya betul sekali, isim majrurnya adalah al-hammami. Kemudian kalimat berikutnya apa ini? Oke, saya ingin Aminah tuh ada di mana ya? Monggo, siapa ini yang membaca ini yang terakhir ya, ini yang terakhir untuk pada meeting kita sekarang jadi jam berapa? Betul, ini yang terakhir. Nomor Aminah tuh sampai nomor 5 saja. Saya ingin Aminah tuh ada di dapur. Aina Aminatu. Hiya fil Iya, bagus. Hiya fil matbahi. Nah, matbahi ya dapur ya. Nah, Aminatu muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Oleh karena itu domir yang cocok untuk Aminatu adalah Iya. Iya. Fil matbahi huruf jarnya siapa? Yang mana? Fi Fi. Isim majrurnya yang mana? al-matbahi. Al-matbahi. Masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, ada sedikit catatan yang tidak sempat saya tuliskan tadi. Nah, untuk isim sampai dia meeting kita sekarang, untuk isim itu yang perlu ya ketika kita bertemu dengan isim, yang perlu kita ingat itu dia ma'rifah atau nakirah sih? Nah, itu yang pertama, dia ma'rifah atau nakirah ketika kita melihat sebuah isim. Kemudian yang kedua, dia musakkar atau muannas sih, gitu kan? Dia musakkar atau muannas. Kemudian yang ketiga, statusnya apa ya? Dia marfu, mansub atau majrur. Nah, jadi meeting kita yang sampai lesson 4 ini ketika kita bertemu yang namanya isim, ketika kita ketemu yang namanya isim, maka kepala kita langsung muncul. Oh ya, benar. Oh, cukup. Nah, this is yours. Okay. And just take it yours. Okay. Ya, ketika kita bertemu dengan isim, maka langsung kita munculkan ketiga poin ini. Langsung, marfu atau ma'rifah atau nakirah sih? Atau kemudian kalau sudah terjawab, oh dia marfu, oh dia yes, oke. Oh dia nakiro, kemudian ditanya lagi dia musakkar atau muannas sih? Nah, ketika bertemu, kemudian yang ke berikutnya marfu atau mansub atau majrur sih? Dan tandanya apa sih ketika dia berada dalam sebuah status? Oke dan Anas dan. Oke. Nah, sekian untuk kelas kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ups. Dan mungkin ada yang ingin mungkin ada yang ingin di ini, ada yang ingin berkomentar mungkin. Oh, yang tadi soal hammam aku udah tanyain ke mertua. Katanya sih en general, jadi pada umumnya memang toilet apa sih? Satu kamar itu namanya baitil hammam. Kayak itu yang ada toiletnya, ada tempat mandinya dan sebagainya. Oh. Kalau Berarti yang satu ditanya, paketan ya? mau apa?
Itu namanya baitil hammam. Tapi kalau al-hammam sendiri ya pada umumnya sama aja, mau ada yang ada bathtubnya, kata tadi yang aku bilang. Yang ada bathtubnya atau enggak pun sama aja katanya disebutnya hammam. Iya, 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 iya. Oke. Jadi jazakallahu khairan, jadi ini ya tambahan informasi buat kita. Dan untuk nomor kita lihat sedikit di buku, untuk nomor 6 sampai nomor 11 mungkin bisa dicoba ya, dicoba di rumah untuk memikirkan apa ya kira-kira membuat kalimat jawaban yang mana. Oh ini Gurfati ini fil matbahi dan seterusnya Sariri sampai nomor 11 dicoba, bukan PR ya, dicoba-coba aja, nanti di meeting berikutnya kita coba apa sih namanya, jawab bareng-bareng gitu. Monggo, ada ini masih ada mungkin yang ingin ini berkomentar. Nomor 2 sudah kita jawab ya. Sudah kita kerja nomor 2 di meeting sebelumnya kalau nggak salah ya. Iya betul, di meeting sebelumnya. Jadi nanti kita langsung ngejam ke Iqra waktu. Monggo, ada? Sudah nggak ada ya? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sekian ya kelas kita hari ini. Dan kita tutup kelas kita dengan sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakumullahu khairan pada bunda sekalian yang sudah bergabung di kelas kita.